Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunan, ridho, dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang pertama kali dihisab amalnya kelak pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang seakan-akan mati syahid. Allah kemudian memperlihatkan berbagai macam kenikmatan kepadanya, seraya berfirman, apakah amal yang engkau lakukan sehingga mendapatkan kenikmatan yang besar itu? Lelaki itu menjawab, aku berperang karena mencari keridhoanmu, sehingga kemudian aku gugur sebagai syuhada. Kemudian Allah berfirman, engkau bohong, engkau berperang hanya agar dikatakan sebagai seorang pemberani, dan harapanmu itu sudah terlaksana. Lalu lelaki itu ditarik mukanya dan dilemparkan ke dalam siksa neraka. Selanjutnya, yang termasuk golongan pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah orang yang belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan serta yang ahli membaca Al-Quran. Allah memperlihatkan kenikmatan yang luar biasa kepadanya, seraya berfirman, apakah yang engkau perbuat hingga memperoleh kenikmatan sebesar itu? Lelaki itu menjawab, aku belajar, mengajar, serta membaca Al-Quran karena mencari ridhomu. Lalu Allah berfirman, engkau bohong, engkau belajar dan mengajar agar dikatakan sebagai orang yang alim, dan engkau membaca Al-Quran hanyalah agar dikatakan sebagai orang yang jago baca. Maka segala apa yang engkau harapkan sudah terlaksana. Kemudian lelaki itu ditarik mukanya dan dilempar ke dalam siksa neraka. Selanjutnya, yang termasuk golongan pertama kali yang dihisab kelak pada hari kiamat adalah orang yang memberi kekayaan melimpah karena Allah SWT. Kemudian Allah memperlihatkan segala ragam kenikmatan padanya, seraya berfirman, apakah yang engkau perbuat sehingga mendapatkan kenikmatan sebesar itu? Orang itu menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedikit pun perkara-perkara yang engkau ridhoi dalam membelanjakan harta yang telah engkau limpahkan padaku. Kemudian Allah berfirman, engkau bohong, engkau mendermakan hartamu hanya karena agar dikatakan sebagai orang yang dermawan. Maka segala apa yang engkau harapkan kini sudah terlaksana. Lalu orang tersebut ditarik mukanya dan dilempar ke dalam siksa neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan ridho, ampunan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa petik pelajaran. Yang pertama, perlunya kita senantiasa setiap hari, setiap doa kita untuk diberikan oleh Allah keikhlasan, hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, kita perlu untuk berdoa selalu agar kita terhindar dari keinginan-keinginan keduniaan yang sementara sifatnya, seperti kisah tadi untuk orang yang pertama mati karena syahid disebut pemberani, yang kedua ingin disebut orang alim dan pandai membaca Al-Quran, yang ketiga orang yang dermawan. Oleh karena itu selalu kita mohon kepada Allah permintaan agar kita diberikan keikhlasan, keteguhan iman, dan mengharapkan wajah Allah dalam setiap perbuatan kita. Demikian pelajaran yang dapat kita peroleh. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.